Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden kecil. Menteri, gubernur, bupati, wali kota, ibu wati, diri kita, Yajid, semua kecil. Yang besar, itu prinsip tauhid. Karena ketika merasa ada yang besar selain Allah, itu musyrik. Nah, sekarang saudara-saudara, lanjutan dari menjelang Ramadan ini, satu bulan yang agung, yang dimuliakan Allah. Jadi tentang kemuliaan bulan Ramadan ini, diibaratkan suami ibu, orang yang baik, pasti kehadirannya dinantikan. Kalau ibu menyadari suaminya nggak baik, nggak mau dinantikan, malah nggak boleh datang malah. Jangan juga, pulang, Bang. Jangan pulang, Bang Toib pulang. Tapi itu gambarannya sederhana. Oleh karena itu, sambutlah nanti ini Ramadan ini dengan rasa suasana takwa. Apa takwa tadi? Kemampuan menutup peluang kepada maksiat dan membuka peluang kepada ibadah. Sebab kalau takwa diartikan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, nggak ada orang takwa. Gimana menjalankan orang sistemnya kayak begini? Nah, yang dilihat adalah kemauan, upaya, dan kemampuan mengadakan situasi perubahan suasana itu. Itu yang dilihat. Maka saya muliakan Bu Wati dengan upayanya, fasilitasnya, rumahnya, semuanya, gerakannya untuk mengkondisikan minimal di grup aspirasi ini terjadi satu proses ketakwaan kepada Allah. Amin. Kalau ini diikuti oleh ibu-ibu lain dan yang lain-lain, Pak Yaji di tempatnya masing-masing, Daeng juga di komunitas PPMI-nya. Wah, inilah satu proses upaya bola salju menggelinding terus, semakin besar ketakwaan rakyat. Nah, kemarin saya mulai di MPR. Saya ingatkan juga ketua MPR, karena nggak mau ketemu atau apa, banyak alasan yang nemuin dua wakil ketua. Satu dari unsur DPR, Asrul Sani dari P3, satu lagi Fadel Muhammad, unsur DPD. Tapi posisi wakil ketua MPR. Itu saya ingatkan, tidak bermaksud saya menghina kalian atau apa, tapi kalian ini zalim, membiarkan situasi terjadi untuk tidak menciptakan suasana takwa. Bahkan yang terjadi, kemaksiatan yang terus-menerus terjadi. Nah, kalau hitung kenegaraan dalam perspektif dari 2014 sampai sekarang, ya 2021, kurang lebih 6 tahun, ada perilaku dari Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu banyak berjanji, banyak omong, tapi bohong, janjinya ingkar, dan juga diberi amanah abai, nggak diperhatikan. Ciri-ciri ini ya, adalah menurut Nabi, bukan menurut saya, adalah munafik. Betul nggak? Coba cirinya ada berapa? 3. 1, ngomong bohong. 2, ingkar janji. 3, itu orang apa namanya? Bagaimana kalau kita menanya kepada Nabi dalam hal ini yang membawa Al-Quran, ngadepin orang kayak gini itu gimana? Dijawab dengan jelas. Coba baca surat 66 ayat 9. Yang ketemu baca ayat yang keras. Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
Itu perintah siapa? Allah. Kepada siapa? Pada nafik. Kita ikutin siapa? Nabi. Berarti itu perintah kepada kita juga. Karena Nabi diperintah oleh Allah perangi orang-orang kafir dan munafik. Nah kalau udah kafir kan jelas, tapi yang munafik ini punya definisi yang jelas. Ulangi lagi tadi, kalau ngomong, Bohong. kalau janji, Iya. kalau diberi amanah, Iya. itulah orang-orang. Nafik. Nah lihat presiden kita, apakah dia itu masuk kategori munafik apa tidak? Masuk. Nah kalau masuk perangi, lawan, tapi konstitusional gitu loh. Banyak rakyat tidak paham, seolah-olah mau mengganti presiden, mau menurunkan presiden, perbuatan inkonstitusional. Enggak benar. Ada dijamin oleh pasal 7 huruf A UUD 45, menyatakan dengan sangat jelas bahwa apabila presiden telah melanggar undang-undang atau melakukan perbuatan tercela, korupsi, dan mengkhianati negara, itu dapat diturunkan, diganti melalui usulan DPR, ya, supaya ini presiden nggak benar. Nah ini jarang dibahas oleh siapapun, jarang dibahas, karena dianggap selalu melawan konstitusi. Nah saya buktikan langsung, saya datangi MPR. Kalian tahu ini orang munafik, minimal ada 66 janji yang sudah saya sampaikan di sana. Yang paling kita ingat misalnya buyback Indosat dari mulai 2014. Artinya Indosat mau dibeli lagi, karena dulu zaman Megawati dijual cuma 5 triliun. Bayangkan. Padahal sekarang udah 100 triliun lebih keuntungannya saja. Jadi buat apa dulu 5 triliun juga? Dan janji mau di buyback, ya di buyback. Janji tidak mau impor, bahkan mau memperluas ekspor. Yang nyata adalah garam aja impor, coba. Garam itu kan teknologinya tidak susah. Dikumpulin air laut itu, kemudian dipadatkan ya dengan proses sederhana. Jadi, nah pertanyaannya kalau impor garam sampai jutaan ton, emangnya laut kita udah nggak asin? Coba lihat, laut kita asin nggak? Nah pertanyaan saya, biar ibu-ibu juga punya pemahaman yang cerdas. Kenapa sih kalau lebih seneng impor daripada ekspor? Pasti Pak. Nah, ada fee komisinya. 1 ton tuh $30. Gula, ya, beras, garam tadi, dan lain-lain sebagainya itu luar biasa. Bukan mama aja yang dagang, pemerintah juga dagang ya Pak. Itu makanya tidak dibenarkan pemerintah itu berdagang dengan rakyat. Nggak boleh. Pemerintah itu berkewajiban, 1, mensejahterakan kehidupan rakyat. Ini tugas pokok presiden. 2, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Nggak boleh ada yang mati. Dimanapun kalau ada yang mati bunuh orang Indonesia harus dilawan, harus diurus. Ini malah rakyat yang dibunuh juga. Tembak. 4, menjaga politik bebas aktif di seluruh dunia untuk ketertiban dunia. Jadi oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, konteks kepada menjelang Ramadan, konteks menjaga bulan Ramadan yang mulia ini, mulia yang penuh berkah, maka kondisikanlah situasinya itu jangan sampai terjadi kemaksiatan. Jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap tugas pokok presiden itu. Nah ini saya ragu apakah presiden ngerti nggak menjelang Ramadan ini harus menjaga dalam konteks supaya dia bertakwa. Kan tidak. Malah justru Anda tahu utang luar negeri kita berapa sekarang? 7.500 triliun, 7.500 200. Diduga kalau situasinya tetap begini 2024 itu 10.000 triliun. Ini yang hitung indef, bukan EIB. Saya nggak ahli ekonomi, harus jujur. Yang ahli ekonomi saya baca referensinya.
ada dari juga AIP memfokus bahwa waktu Jokowi menerima sebagai presiden 2014, dia mewarisi hutang kurang lebih 2.600 dari 6 presiden. Soekarno sampai ke SBY itu hutang negara kita 2.600-an. Nah, sejak Jokowi pegang sampai sekarang 7.500. Jadi berapa hutang Jokowi sendiri? 5.000 triliun lebih sendirian. Terus kemana? Kok rakyat tetap susah? Kok pekerja tetap pada nganggur? Sama halnya teroris, minta terus dana teroris, tapi terorisnya kagak hilang-hilang. Ada lagi. Ini namanya by design. Jadi ibu-ibu mesti cerdas dalam kebersamaan ini. Tidak bermaksud saya provokasi, tapi saya menyadarkan secara kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab kalau bangsa ini cerdas, nggak mungkin ketinggalan kita, pasti maju. Kita mesti sedih ya, bandingkan dengan Vietnam. Tahun 1972 kita udah kurang lebih 16 tahun merdeka. Tapi Vietnam mulai hancur, diserang oleh Amerika. Sampai tahun 75 hancur Vietnam. Cuma 3 tahun ya. Indonesia masih gagah perkasa, baru-baru istilahnya 17 merdeka. Tapi hari ini kita impor beras dari Vietnam. So, gimana logikanya itu? Bandingkan dengan Malaysia, dulu sama-sama 1 ringgit itu 1 rupiah. Sekarang 1 ringgit berapa? 3.500. Hampir 4.000. 1 ringgit. Berapa kelipatan itu? Nilai uang kita itu kok anjlok betul. Gitu. Ya. Bandingkan dengan Korea Selatan, merdeka cuma 2 hari. Kita 17 Agustus, dia 15 Agustus, lebih cuma 2 hari aja. Tapi majunya kurang apa tuh Korea tuh? Kalau bicara handphone pasti Samsung yang utama sekarang. Kita apa? Handphone jadul, nggak punya apa-apa gitu. Padahal ada ITB, ada UI, ada apa? Ada IPB, Tidak, IPB tidak ada memproduk yang mensejahterakan kehidupan bangsa. Nah, ini salah siapa? Pemimpin, nggak mungkin. Rakyat salah. Karena rakyat itu orang yang diatur, pemimpin yang ngatur. Dan itu menurut Undang-Undang Dasar 45, Pasal 5 ayat 1 UUD 45. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau presidennya benar, iman Islamnya benar, takwa kepada Allah, mungkin nggak lahir hukum Islam. Saya ulangi, kalau presidennya benar, takwa kepada Allah, mungkin nggak lahir hukum Islam. Mungkin. Karena dia yang menentukan. Ya, kepala pemerintahan. Nah, pertanyaan seriusnya, sudah 7 kali ganti presiden, apakah berlaku hukum Islam? Enggak, berarti presidennya yang dari mulai Soekarno sampai kepada Jokowi ini dipertanyakan paling tidak Islamnya. Komitmen ketakwaannya gimana? Lalu bagaimana mau sampai ayat Quran tadi, la'allakum tattaqun, perintah untuk puasa agar kamu bertakwa. Sementara udah 7 kali ganti presiden nggak sampai-sampai. Tiap masjid menyambut Ramadan luar biasa, ada tarawih segala macam. Ya. Tapi sejak Covid kemarin tarawih diubrak-abrik, nggak ada yang tarawih. Ini belum tahu aja, yang mudik aja nggak boleh katanya. Tapi pulang kampung boleh. Jadi oleh karena itu kita ini menghadapi problem yang amat sangat serius, yaitu dipimpin oleh orang yang tidak mengkondisikan jabatannya, kekuasaannya untuk menjadikan rakyatnya bertakwa kepada Allah. Ini problem serius bangsa. Partai apapun, demi Allah, demi Rasul, saya bertaruh secara intelektual, nggak ada yang bisa merubah. Kalau mindset berpikirnya tidak dirubah, bahwa kita, visi misi kita untuk Indonesia ini adalah iman dan takwa.
Dan Allah garansi. Kalau kamu menuju kepada iman dan takwa, bahkan di negeri itu beriman dan bertakwa, aku datangkan berkah dari langit dan bumi. Barokatin fi samawati wa ma fil ardh. Tapi sebaliknya, jika kamu tidak, azabku akan menimpa kamu. Ya sudah, 75 tahun kita begini, cari kerja susah. Sumber daya alam kita seperti emas dibawa ke Amerika, kelapa sawit ke Malaysia, air danone ke Prancis, dan banyak lagi sumber daya alam lain. Bahkan justru kita banyaknya impor, tidak bisa ekspor. Oleh karena itu, lewat rahim ibu-ibu ini, ingat baik-baik, jangan sampai lahir anak-anak yang durhaka. Jangan sampai lahir generasi yang mengerikan karena tidak bertakwa kepada Allah. Dalil saya 2. Coba buka surat ke-7 Al-A'raf ya. Ayatnya 96. Surat ke-7 Ayat 96. Ya. Jadi ini dicatat, minimal catat di hati, di pikiran. Kalau di handphone hilang, handphonenya hilang juga catatan. Kita kan lain ini ya. Video kan yang bener ini. Share ke bawah Itu ya Bang. 96. Ada. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sekarang Allah siksa kita apa? Dikasih pemimpin yang wah, bukan lagi zolim. Udah, ya sudahlah, diomongin nanti kena speak ya. Kita mesti Kebencian lagi. Padahal kita nggak benci, kita sayang sama Jokowi. Ya sayang, kalau nggak sayang ngapain nasihat-nasihat begini? Gitu? Kasihan Jokowi nanti ujungnya masuk neraka, nah udah kurus masuk neraka lagi. Kasihan. Jadi karena kasihan kita kasih tahu. Masih ada waktu buat dia tobat. Ada waktu. Kalau dia mau tobat nasional, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang serius, yang asli, yang betul-betul menuhankan Allah. Maka presiden itu harus orang Indonesia asli. Kalau orang Indonesia asli, Cina, Arab semua nggak boleh, orang Indonesia asli dong. Kalau sekarang kan si Ahok aja jadi punya peluang jadi presiden. Padahal yang asli nggak ada, nggak boleh. Ini amanat konstitusi dari nenek moyang kita dulu. Nah, ini diingkari, kita bikin reformasi. Bahkan banyak orang nggak nyadari dengan reformasi Pancasila, khususnya sila keempat, diabaikan, bahkan dicuekin, bahkan dihapus secara substansi. Apa buktinya? Pasal 4, sila keempat menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan baru. Nah pertanyaannya, kenapa ada pilpres? Kenapa ada pilkada? Kenapa ada pilkades? Mana permusyawaratannya itu mana? Mana perwakilannya? Ini jelas-jelas sila keempat aja dilanggar, kok kita semuanya mengiyakan, bingung saya negeri ini. Mama iya aja nggak ngerti. Enggak kali kok. Ya, Kita mah enggak kali. Mama enggak turun kayak gini. alhamdulillah grup aspirasi ini dimuliakan. Mama kan itu suami bang, suaminya diem gimana aja sih? Nah, Maka dari itu, suaminya mau bergerak, ayo. jadi sadar dengan amat sangat Pak ya. Hari ini itu Pancasila dilanggar, Pancasila dihianati, jelas itu. Belum lagi sila pertama ketuhanan Maha Esa. Udah itu terlalu debat tebal. Yang paling nggak bisa didebat lagi adalah sila keempat. Apalagi sila kelimanya lagi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana? Anda tahu? 4 orang konglomerat, tuh 2, 3, 4. 4 orang konglomerat kekayaannya dikumpulin sebanding dengan 100 juta rakyat Indonesia. Bayangkan 100 juta rakyatnya dikumpulin ya, kekayaannya sama dengan kekayaan 4 orang. Ini yang ngomong Prabowo lagi, kan saya tahu di bukunya.
yang paradoks itu. Paradoks lah. Pengkhianat juga juga. Iya. Paradoks. Makanya kalau mengkhianati kepada rakyat jadi masuk munafik juga. Timbul tenggelam bersama rakyat. Mana rakyat tenggelam gitu ya enggak. Namanya Jadi, udah si timbul. Dia timbul kita tenggelam. Namanya udah ganti Bang. nah itulah. Tapi Timbul. tetap kita hormati Prabowo, orang yang kita hormati, tapi tolong dia juga hormati kita lah rakyat. Kan dia nggak bisa muncul kalau rakyatnya dukung. Nah untuk itulah di dalam kesempatan ini pengajian kita tidak ada kebencian kepada siapapun. Kita hanya ingin perbaikan Indonesia ini. Ingin menyelamatkan Indonesia yang benar. Jangan sampai puasa kita jalanin puasa cuma dapat lapar dan dahaga itu Nabi yang ingatkan. Dan Indonesia secara bangsa hanya dapat lapar dan dahaga. Apa ukurannya? Hukum Islam tidak berlaku. Jadi ingat baik-baik nih. Termasuk nanti punya anak cucu diingatkan. Selama di negeri ini tidak berlaku hukum Islam, selama itu kita gagal sebagai bangsa Indonesia yang bertauhid kepada Allah. Kita musyrik dan mengerikan, kita nggak akan ketemu sama Allah. Di mana dalilnya? Surat 18 ayat 110. Jadi kalau kita pengen ketemu Allah, berbuat baik dan jangan musyrik. Nah kalau di negeri ini belum berlaku hukum Allah, ya berarti masih musyrik. Bagaimana Bupati perintah terus sama anak buah nggak dijalanin? Pasti nggak suka dong. Berkenan Egy Sujana Mastal Presiden RI ke-8. Kalian bangun doa malam, banyak berbuat baik, terus wah kejadian. Saya bilang tahun ini kejadian. Makanya saya bilang aspirasi tahun depan ngaji Ngaji di sana. Apalagi kalau jadi barang Bang ya Bang. Iya. Ayo Bang ditunggu Bang. Kita tunggu. Memperbaiki dulu kita itu dulu. Bangun malam terus. Kita udah ngaji di istana apa enggak nih? Nah. Insyaallah Bang. Ya, insyaallah kita berdoa. Amin dong, amin ya. Insyaallah ngaji. Harus begitu. Semangat minimal mau tidur ya Allah. Ya Allah, amin. Betul-betul kau sampaikan nih. Amin. Janjimu surat An-Nur ayat 55 ini kejadian ya Allah. Sebab kalau kita berkuasa pasti tegak hukum Allah, pasti dong. Nggak mungkin enggak. Kalau enggak ya Allah jangan ditegakkan. Jangan kita jadi penguasa. Tambah jolim aja kita nanti. Saya begitu. Kalau kau redo ya Allah jadikan aku penguasa, aku tegakkan hukumku. Jadi komitmen kita bukan kepada masyarakat yang gampang dibohongin. Dulu ngomong begini, sekarang begini, nggak mau deh. Saya janjinya sama Allah, ya Allah, tegakkan hukum Engkau ya Allah, untuk itu jadikan aku penguasa. Begitu. Kalau redo ya jadi, kalau enggak ya enggak juga. Kita lihat aja proses. Gitu Bu Jati. Nah kalau tadi Bu Jati udah ngomong mau bersama dengan kita, alhamdulillah. Kita sopan ke anahum. Ya Pak Yazid ya. Bapak semangat. Allah Akbar. Jadi Bu, bapak-bapak katanya bikin masalah nggak? Ini semangat masih. Nah itu, waduh itu semangat dari belakang nih. Para hal itu semangatnya dari belakang. Tapi kalau kita takut, Nah tadi katanya ada yang mau banyak bertanya. Coba Ayo apa? saya mau nanya tuh, tadi banyak banget udah nungguin mau nanya nih. Iya kan sekarang dikuasai oleh Nyalain dong ya. Sekarang dikuasai oleh oligarki. Terus Dideketin, malah udah langsung aja. Terus pertanyaannya? strategi gimana tuh menghadapi mereka tuh, sedangkan pemerintah sekarang kan tergantung mereka kalau oligarki ini Oligarki. iya karena kan mereka Ya punya duit supaya sekarang. nggak rancu. Yang dipahami oligarki itu apa? Yang punya uang Taipan Penguasa yang punya penguasa uang. ya. Nah kan dibilang tuh Oligarki. yang mempunyai negara yang punya negara Ya. Terus pertanyaan bagaimana ngadapinya? ya supaya strateginya supaya ini nih kita tuh bisa bukan Bukan Allah atau tidak? menyatukan Ya bagaimana mau ketemu sama Allah?
Padahal janji Allah ya, janji Allah nih. Siapa yang benar-benar menuju yang dua tadi itu, ketemu lu sama Allah. Kita ini sama orang yang kita cintai aja kan sangat senang kalau ketemu. Apalagi kepada Allah. Coba surat Yunus, surat 10, ayat 26. Yunus. Jadi ini bukan kata Egy Sujana Pak Yaji. Quran. Kiai-kiai belum pernah ngajarin begini, saya yakin belum ada. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Tambahannya apa ulangnya? Dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Bagaimana Anda nggak makan ya Allah? Aduh, luar biasa. Surat Surat Yunus. ayat Coba Bang. Ngapain kalian tunggang-tungging sholat? Kalau Anda nggak yakin nanti ketemu Allah. Allah janji, tapi kamu harus berbuat baik dong. Kamu jangan musyrik dong. Jadi secara naruli ya, kita punya feeling kalau kamu betul mencintai Allah, pasti mendambakan pengen ketemu. Lihat aja tuh, kalau bandingin anak-anak muda dengan apa fansnya, betul-betul dia ngefans sama si Fulan, diinjak-injak dia mau ketemu, ya kan? Sampai desak-desakan. Ini Allah janjikan, bonusnya kamu melihat aku. Luar biasa. Siapa yang bisa menjelaskan ini kalau bukan Allah sendiri? Saya hanya baca Quran saja, bukan menafsirkan. Nggak ada saya nafsir-nafsir. Ya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, ya Bu, semuanya, untuk kita lebih mudah bagaimana caranya berjumpa dengan Allah, itu surat 20. Ayatnya 12, 13, 14. Surat 20, Ayat 12, 13, 14. Siapa mau baca? 12, 13, 14. Baca aja, baca lagi, San. Angkatkan ya, Das. Ya. Lepaskan kedua tampakmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi sholat sebagai satu produk pendekatan kita kepada Allah akan sampai nilai sholat kita apabila ayat 12 tadi kalian ngerti. Coba di situ ada perintah apa di situ? Ayat 12. Ya, ayat 12. Perintahnya apa? Logika ayat harus cepat begitu. ya. Lepaskan kedua terompah. Ah, ini siapa yang baca namanya? Hah? Bu RT. Ibu RT. Iya, namanya siapa? Tanti. Mbak Tanti. Lepaskan kedua terompahmu. Apa maksudnya itu? Apa yang dimaksud kedua terompah itu? Kalau terompah itu kan kayak bakiak ya? Bakiak, sendal, sepatu. Ini alas ya? Dua alas itu kamu lepaskan. Apa kira-kira? Untuk berwudu, Pak. Wudu mah banyak, kentut lagi juga bisa. Batal lah. Ini apa? Untuk berjalan dalam kebaikan. Ya apa? Nah inilah. Saya ngajarkan nanti kan mau masuk bulan Ramadan. Tadarus Quran, betul-betul mendalami, menghayati. Waduh, demi Allah demi Rasul saya tidak maksud menggelim. Nggak ada ngaji model begini, nggak ada. Apa coba? Nggak ada. Ngerti Quran langsung. Berarti Allah langsung ngajarin kalian nih. Saya cuma dilalas saja. Dua terompah itu satu perasaan, dua pikiran. Ini yang mengganggu kita untuk dekat sama Allah. Banyak sekali yang membuat kita terganggu karena pikiran dan perasaan kita. Coba mari jujur, Pak. Bu Ita, Perasaan dan pikiran. masih ada saudara sama pak-pakan ya? Kita pak-pakan ini.
Udah meninggal sih Papa Anda. Kan, bapaknya meninggal. Enggak, itu si Mukhtar. Bukan papanya. Temennya Daeng. Yang penting adalah sekarang mengerti substansi ini. Jadi pijakan itu, terompah itu pijakan atau penyanggah dalam menjalani hidup. Nah, hidup sangat bergantung kepada keadaan pikiran dan perasaan kita. Bahasa umumnya namanya ideologi, Weltanschauung, ya, bahasa Jerman. Jadi betul-betul ideologi kalian itu, perasaan dan pikiran kita itu, Allah menginginkannya inna sholati, coba semuanya. Inna Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. salam. Kenapa faktanya jadi inna sholati wa nusuki wa kawasaki wa susuki wa nur hayati jadinya? Kayak di belakang. Ada aja. Wa buati lagi. Aduh, yang pakai TV semua ya. Ini plesetannya ada aja. Iya, makanya jangan begitu. Ini namanya orientasi. Untuk itulah pikiran dan perasaan kita melulu Qul huwallahu ahad. Semuanya. Itu tanamkan dalam jiwa, pikiran, hati kita. Nggak ada Tuhan selain Allah. Semua bergantung kepada Allah. Allahus Somad. Allah tidak diberanakan dan tidak memberanakan. Kelompok lain itu sadis. Tuhan aja difitnah. Apa? Tuhan punya anak coba. Itu kan sadis, masa Tuhan difitnah juga. Dan dialah satu-satunya. Ini konsep tauhid. Ini aku, kata apa tadi? Innani anallah. Inilah aku. Apa ini aku? Yang tadi surat Al-Ikhlas. Nah, asal Anda tahu dalam konteks tata negara, surat Al-Ikhlas itulah yang menjelaskan perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dasarnya Al-Ikhlas. Yang berjuang namanya Ki Bagus Hadikusumo, Ketua Umum Muhammadiyah. Ini ada di lembaran negara. Jadi dasar negara Republik Indonesia pasal 29 ayat 1 UUD 45 mengatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang dimaksud Tuhan Maha Esa? Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah alinea ketiga. Berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kemuliaan kepada Allah ditempatkan jadi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang Maha Esa dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Maka seharusnya Indonesia berlaku hukum Islam. Itu logika tata negara. Siapa yang memberlakukan? Presiden. Menurut pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 bersama DPR. Jadi kalau presiden yang membuat undang-undang, DPR menyetujui. Kalau DPR yang mengusulkan undang-undang, presiden yang menyetujui. Ini nggak bisa lepas. Ini kelembagaan negara. Maka kita jangan sekali-kali pilih presiden dan DPR yang ingkar, yang melawan, yang munafik, yang brengsek kepada Allah. Gak ada bang. Ya? Susah. Apa? Susah. Kira-kira Ada. Allah kasih batasan. Surat 9 ayat 23. Surat 9 ayat 23 dan 24. Quran ini waduh buatnya Masya Allah. Cuma kita nggak pernah baca. Baca insya Allah. Baca bang. Dari bang yang dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung jika mereka lebih menyukai
kekuatan daripada Kekafiran. kekafiran dan daripada keimanan. Ini kecil-kecil. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang sesat. Poin pentingnya apa tuh? Ini ya, tolong ditanamkan dalam pikiran yang kuat, hati yang tulus. Abaakum, bapak-bapakmu, wa ikhwanakum, saudara-saudaramu. Jangan kamu jadikan dia pemimpin. Jika mereka mengutamakan kekafiran atas keimanan, pakai otak. Bapak kita aja ngasih makan kita, yang besarin kita. Nggak boleh kita pilih kalau dia brengsek. Contohnya Nabi Ibrahim itu, bapaknya dilawan. Dalam konteks pemilu, mana mungkin ayat ini diperhatikan? Jangankan bapaknya, siapa yang ngasih duit? Laisa fulus wa mampus. Wanipiro. Ayat ini nggak berlaku. Ya makanya hancur kayak begini. Muncullah pemimpin-pemimpin rupiah, Iya betul. pemimpin RP, bukan pemimpin yang berkualitas. Oleh karena itu, jangan kamu jadikan dia pemimpin. Walaupun itu bapak kamu, walaupun itu saudara kamu, tidak boleh. Jadi Islam ini menentang nepotisme. Islam menentang oligarki. Islam menentang transaksional. Dan Islam menentang feodalisme. Bapak itu jangan ditafsirkan bapak secara biologis saja. Ada istilah bapak bangsa. Ada istilahnya bapak yang dituakan. Ada istilahnya yang dihormati. Itu nggak ada buat Islam. Kalau dia mengutamakan kekafiran, no. Kita hanya yang taat tunduk patuh kepada Allah. Intinya Bang tadi apa tadi? Islam menentang feodalisme, menentang oligarki, menentang transaksional dan nepotisme. Itu harus diingetin baik-baik. Allahu Akbar. Cuma prakteknya susah. Pak Haji, Nepotisme depan mata, Bang. ini 1M. Jangan dukung si Fulan, dukung kita ya. Gimana kalau nggak 1M? Kabur. Utang lagi banyak lagi. Allah Akbar. Nah oleh karena itu, tambahannya lagi nih. Tambahannya lagi nih. Bukan cuma bapak dan saudara. Ayat 24-nya coba, ayat 24-nya. Tolong semuanya perhatikan. Ibu Wakil Sekjen. Perhatikan. Katakanlah jika bapak-bapak, Yang keras. anak-anakmu, saudara-saudara, Ulangi dari awal. katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, 1, 2, saudara-saudara, 3, istri-istri, 4, keluarga, 5, harta kekayaan yang kamu usahakan, 6, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, 7, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, 8. lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Asik tuh. Ini rumah bagus. Siapa yang nggak suka? Jangan lebih dicintai daripada berjuang di jalan Allah. Tidak bermaksud mau nyindir siapapun. Kalian juga mungkin punya rumah yang bagus-bagus. Jangan kalian takut hilang rumah itu. Kalau untuk berjuang di jalan Allah. Ini betul. Nah oleh karena itu, apalagi rumah kalian cuma kontrakan, kenapa? Jadi ketakutan ditinggalin. Si ibu ketawa soal gitu. Ini buatin rumahnya bagus saja, nggak ditinggalin coba. Kok tahu, Bang?
Ya kosong kan. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini saya tidak memprovokasi, saya mengajarkan yang apa adanya menurut Quran. Kalau kalian nggak ngerti, boleh tanya. Nggak suka, boleh bantah. Kita berdiskusi yang baik. Apakah yang salah dari saya ajarkan? Betul semua. Ya. Jadi untuk itu, lepaskanlah pikiran dan perasaan tadi. Jangan jadi pijakan yang membuat kamu sesat. Jangan, ini Quran. Nah, inilah persiapan-persiapan mental untuk masuk puasa. Jadi puasa kamu nahan lapar dan dahaga ada nilainya. Berdampak terhadap perubahan perjalanan bangsa juga berdampak. Kalau presiden, DPR, menteri-menteri semuanya, polisinya, TNI-nya ngerti puasa yang benar. Dengan sambutannya kepada bulan Ramadan itu. Kan maafkan saya, tidak bermaksud saya lebih hebat dari yang lain. Saya nggak pernah dengar ceramah-ceramah begini di masjid-masjid ya. Semuanya normatif saja. Akhirnya begitulah 75 tahun begini-begini aja. Nah sekarang kita ukur ya, mulai sekarang. Insya Allah ada perubahan, minimal 1 tahun kita utuh. Nanti grup aspirasi 1 tahun depan udah di istana apa belum? Seperti itu. Sana negara lah. Paling tidak kita nanti ngajinya di istana Bogor misalnya. Coba ya. Profesor Edi Sujana Master, mantap. Baru didukung aspirasi mama berada di istana. Minimal didoakan. Kalau didoakan yang bekerja itu Allah. Iya betul. Kalau masjid-masjid udah Buat kita mustahil. Martai nggak ada, duit nggak punya, mau jadi presiden, siapa ini orang? Tapi kalau Allah mau, kun fayakun. Nggak bisa Allah di ini. Dan jangan yang merasa berkuasa langsung bisa terus berkuasa. Hari ini kalau Allah cabut nyawanya, apa dia punya? Enggak. Jangan main-main sama Allah. Ya, Allah Maha Kuasa. Dan jangan ketakutan. Jadi yang penting apa buat kita? Ikhtiar. Allah bilang kamu jangan pikiran dan perasaannya mikirin yang lain selain aku. Ya sudah tinggalkan itu. Akhirnya jangan berat. Karena udah masuk aja kita stop dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.